Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bahas lagi tentang cara merubah pecahan biasa ke bentuk desimal ya. Jadi kalau pada video sebelumnya itu penyebut itu bagian bawah ya. Penyebutnya itu bisa dibikin ke angka 10 atau bisa dibikin ke 100 atau 1000 ya. Makanya bisa pakai cara cepat. Nah, kalau sekarang penyebutnya itu angka 6, angka 8, 3, 9, 7. Nah, angka-angka tersebut nggak bisa dibikin ke angka 10, ke angka 100, atau ke angka 1000. Seperti itu ya. Saya kasih contoh sedikit, misalkan pernya itu per 2. Nah, 2 ini bisa dibikin ke angka 10, yaitu dikali berapa? Dikali dengan angka 5. Nanti bisa pakai cara cepat, seperti itu. Kalau angka-angka tersebut nggak bisa dibikin ke 10 atau ke 100 ya. Makanya nggak bisa pakai cara cepat. Jadi kalau nggak bisa pakai cara cepat, pakai porogapit. Oke, langsung saja kita selesaikan pakai porogapit. Di soal yang pertama ada angka 3 per 6 atau 3 dibagi 6. 3 dibagi dengan angka 6. Bisa nggak tuh? Nggak bisa ya. Jadi angka ini nggak bisa dibagi dengan angka 6 karena angkanya lebih kecil ya. Jadi kalau nggak bisa kita minjem 0. Karena dia ini minjem 0, atasnya ditulis 0, seperti itu. Jika sudah kita bagi ya, 30 dibagi 6 hasilnya berapa? 5. Nah, sekarang ke bawah kita kalikan. 5 dikali 6 hasilnya 30. Oke, kita kurang ya. Hasilnya berapa tuh? 0. Nah, jadi hasilnya udah ketemu, yaitu 0,5. Kita tulis di sini 0,5. Lanjut ke soal yang kedua ya. Ada 7 per 8. Jadi 7 dibagi dengan angka 8. Fokus. 7 bagi 8 nggak bisa tuh, karena angka ini lebih kecil ya daripada angka pembaginya. Jadi kalau nggak bisa minjem 0. Karena minjem 0, atasnya dikasih 0, seperti itu. Oke, sekarang kita bagi ya. 70 dibagi dengan 8 hasilnya berapa? Kalau misalkan 9 itu 9 kali 8 72. Jadi hasilnya 8 ya, karena 8 dikali 8 hasilnya 64. Kalau 9 dikali 8 hasilnya 72. 72 itu melebihi 70, jadi nggak boleh ya. Nah, sekarang hasilnya 8 nih, kita kalikan ke bawah. 8 kali 8 64. Oke, kita kurangi. 0 kurangi 4 nggak bisa. Minjem ke depan. Jadi minjem ke depan jadinya 10 ya, karena minjem 1. 10 kurangi 4 hasilnya 6. 7 ini udah dipinjem nih, tinggal 6. 6 kurangi 6 hasilnya 0. Kalau 0 di depan gak usah ditulis juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Sekarang 6 dibagi 8 bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak bisa, kita minjem 0 lagi. Nah, kalau udah minjem kedua, jadi nggak usah dikasih koma. Karena yang ini hasilnya udah mengandung koma, seperti itu. Sekarang kita bagi ya. 60 dibagi 8 hasilnya berapa? Hasilnya 7 ya. Sekarang ke bawah. 7 dikali 8 hasilnya 56. Oke, kita kurangi. 0 kurangi 6 gak bisa. Minjem ke sini 1 jadinya 10. 10 kurangi 6 4. Nah, ini udah dipinjem 1, tinggal 5. 5 kurangi 5 berapa? 0. Kalau 0 di depan gak usah ditulis juga nggak apa-apa. Oke, masih lanjut ya. 4 dibagi 8 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, minjem 0 lagi. Nah, untuk peminjaman 0 yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, yang atasnya nggak usah dikasih koma lagi karena sudah mengandung koma. Seperti itu. Oke, sekarang kita bagi. 40 dibagi 8 hasilnya berapa? Hasilnya 5. Sekarang ke bawah kita kalikan. 5 dikali 8 hasilnya berapa? 40. Nah, 40 dikurangi 40 hasilnya 0. Udah ketemu nih hasilnya. Hasilnya 0,875. Sekarang lanjut ke soal berikutnya ya. Ada 2 per 3 atau 2 dibagi dengan angka 3. Fokus. 2 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa minjem 0.
karena minjem 0 dikasih 0, oke, fokus lagi. 20 dibagi 3 hasilnya berapa? 6. Sekarang ke bawah ya. 6 kali 3 18. Nah, kita kurang ini. 20 kurangi 18 hasilnya 2. 2 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa kita minjem 0 lagi, jadinya 20. 20 bagi 3 berapa? 6. 6 lagi ya. 6 kali 3 18. Dikurangi lagi hasilnya 2 lagi. Gimana tuh? Kita lanjut dulu ya. 2 dibagi 3 masih tetap nggak bisa. Kalau nggak bisa minjem 0, jadi 20. 20 bagi 3 hasilnya 6. Nah, 6 dikali 3 hasilnya 18. Ini masih lanjut seterusnya seperti itu ya. Jadi ini masuknya ke pembagian yang berulang. Jadi kalau berulang meski diteruskan juga hasilnya tetap 6 semua nih ke belakangnya. Jadi kalau bisa kita berhenti ya. Kemudian hasil ini kita bulatkan. Dibulatkan jadi hasilnya berapa? Hasilnya 0,667. Seperti itu. Karena ke belakang kan 6 nih, 6 terus nih ke sini. Nah, 6 ini dibulatkan bertambah 1 ke sini jadinya 7 ya. Kita stopkan di sini. Jadi 0,667. Ini hasilnya nih. Hasilnya pakai pembulatan ya. Pembulatan 3 desimal ya. Jadi kalau mau dibulatkan 2 desimal juga nggak apa-apa seperti ini. 2 desimal itu ada 2 angka di belakang koma. 0,67. Karena ini masuk ke sini 1 jadinya 7 ya. Bertambah 1. Jadi mau ini juga benar, mau seperti ini juga benar. Jadi terserah kalian mau dibulatkan ke 3 desimal, ke 1 desimal, atau 2 desimal. Oke, saya pakai yang ini aja, jadi hasilnya 0,667. Intinya diingat-ingat aja kalau hasilnya itu berulang atau terlalu panjang, kita stop, kemudian kita bulatkan. Oke, lanjut ke soal berikutnya nih. Ada 11 dibagi dengan angka 9. 11 bagi 9 bisa nggak? Bisa ya, karena angka ini lebih besar dari 9, jadi bisa berapa? Hasilnya 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa nggak usah minjem 0 ya. Oke, sekarang lanjut. 1 kali 9, 9. Kita kurangi. 11 kurangi 9 hasilnya 2. Nah, jika sudah kita bagi lagi nih. 2 bagi 9 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa kita minjem 0. Karena dia ini minjem 0, kita kasih koma. Karena yang atas belum mengandung koma ya. Jadi kita kasih koma. Oke, fokus. Sekarang 20 dibagi 9, hasilnya berapa? Hasilnya 2 ya. Nah, sekarang ke bawah kita kalikan. 2 kali 9, 18. 20 kurangi 18, hasilnya 2 ya. 2 dibagi 9 nggak bisa lagi, minjem 0. Nah, minjem 0 yang ini nggak usah dikasih koma lagi karena sudah mengandung koma hasilnya. Oke, sekarang fokus. 20 dibagi 9, hasilnya 2 lagi ya. Nah, sekarang ke bawah lagi, 18 lagi ya hasilnya ya. Nah, ini berlanjut nih, hasilnya 2 lagi. Nanti minjem 0 lagi, hasilnya berapa tuh? 2 lagi. Ini nanti ke belakangnya 2 seterusnya ya. Jadi kalau hasilnya berulang seperti ini, kita stop. Kita bulatkan ya, jadi hasilnya berapa? Kita bulatkan ke 3 desimal saja ya. Ini kan 2 seterusnya nih. Berarti 1,222. Udah selesai. Kalau misalkan ini 2, ini dibulatkan jadi 0 ke belakangnya. Seperti itu. Kalau misalkan hasilnya itu seperti ini, 0,5755. Nah, seperti itu. Kita bulatkan ke 3 desimal nih. Ini kan 3 desimal nih. Hapus ya. Jadi hasilnya 0,57. Nah, 5 yang ini berubah menjadi 1 ke sini. Atau bertambah 1 ke depan. Jadinya yang ini berapa tuh? 1 tambah 5, 6. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Tapi kalau angkanya itu di bawah 5 nih. 2 kan di bawah 5. Kalau di bawah 5 dia menjadi 0 seperti itu. Jadi ini tetap nih 1,222. Itu hasilnya ya. 1,222. Coba saya kasih contoh lagi untuk pembulatan ya. Misalkan hasilnya itu 1,2534 misal nih. Nah, kita bulatkan ke 3 desimal ya. Jadi hasilnya berapa nih? Ini 3 desimal ya.
1,25. Nah 4 ini kan di bawah 5. Kalau di bawah 5 dia menjadi 0. Jadi nggak usah dimasukkan ke sini, nggak usah dimasukkan angka 1 ke sini. Jadi hasilnya tetap 3, seperti itu. Kalau 5 bertambah 1 ke depan. Kalau angkanya di bawah 5 nggak usah bertambah 1 ya. Jadi hasilnya tetap nih yang ini. Untuk soal yang terakhir seperti biasa nih. Saya kasih latihan soal untuk kalian. Jika sudah ketemu hasilnya, kalian boleh coret-coret di kolom komentar ya. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.